hanya 100 liter per detik, tapi akan lebih baik kita membuat booster di setiap 5 kilo dari pipa, ya. 5 kilo kita buat lebih murah dengan mesin pendorong yang kekuatannya bisa sampai 5 kilo, ya. 5 kilo sehingga lebih murah dibanding ya, itu bisa pantau terus, ya. Misalnya kita akan bantu, nah, cuma rumah sakit, kalau ibu bicara tipe B tadi, coba ibu tanya rumah sakit kota. Ini kemarin ada masalah ketika rumah sakit kota itu tipe C naik jadi tipe B, ya, ada masalah dalam hal pelayanan dan sisi pendapatan rumah sakit juga ada masalah. Tadi pikirkan tidak apa tetap C, tapi pelayanan menunjukkan bisa. Di awal-awal tadi kan ada tanya kenapa capaian kita di sektor pembangunan itu terutama jalan lamban, ya terus terang aja tahun pertama saya sama Pak Wagub ini dihadapkan pada defisit anggaran yang 691 miliar. Itu harus kita genahkan, harus kita selesaikan, ya. Dan itu menjadi beban di tahun 2019, ya, sehingga 2019 kecil sekali anggaran untuk pembangunan infrastruktur, ya, karena kita kaget juga hanya itu defisit 691 miliar waktu itu. Akhirnya alhamdulillah bisa diselesaikan, tapi dengan membatalkan pembangunan beberapa jalan, ya, yang sudah direncanakan dan membayar yang menjadi kewajiban kita terhadap daerah tingkat 2. Itu yang masalah kita waktu itu. Nah, 691 miliar itu bukan hal yang kecil, ya, kalau dibuat jalan berapa panjang. Nah, kemudian kita juga dihadapkan pada beberapa data yang tidak sesuai ketika menyusun RPJMD, ya. Ketika kita menyusun datanya tak sesuai, nah ini akhirnya harus disesuaikan lagi. Nah, untuk itu kita mulai efektifnya sebenarnya itu 2020. Nah, 2020 dihadapkan pada pandemi ini bukan bela diri, ya, enggak. Tapi dengan pandemi pun kita masih bisa berjalan dengan baik. Nah, insya Allah tahun 2021 ini itu akan jauh lebih baik dibanding tahun 2020, dan 2022 itu akan jauh lebih baik dibanding 2021, sehingga target capaian saya masih optimis bisa, ya. Saya masih optimis bisa, ya. Karena kita harus prioritaskan dulu yang capaian-capaian tampilan Kalbar, misalnya indeks pembangunan, kemudian bidang kesehatan itu penting, ya, kemudian sektor-sektor penunjang ekonomi lainnya, ya, itu ya. Ini ya Pak, dari 2023 kondisi yang mantap 80% juga. Saya awalnya kita bisa sampai waktu itu ingin 100%, tapi datanya ternyata dari 86 ke 49, itu yang membuat kita berat. Ya, ternyata jalan yang kondisi mantap waktu itu beralih menjadi jalan negara dan jalan kabupaten yang latak semuanya tanah itu jadi jalan provinsi. Nah, kebijakan itu yang membuat kita kewalahan. Ya, tapi daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain sebetulnya sudah ada perda jalan supaya sawit kemudian tambang itu harus lewat jalan mereka sendiri, nggak boleh lewat jalan provinsi supaya jalan itu tetap terjaga. Nah, masalah yang bikin hancur jalan kan mereka, ya. Truknya harusnya cuma muat 8 ton, dibuat 15 ton tinggi-tinggi, tambahnya benda hancur, ya. Itu jangankan itu beton pun bisa amblas. Ya. Mengenai wilayah perbatasan kita Pak, gimana Pak nanti Pak? Sampaikan. Wilayah perbatasan, nah ini kembali pada pemekaran, ya. Pusat harus memperhatikan aspek-aspek yang krusial, ya. Jangan hanya memandang Papua, ya. Papua itu batas dengan negara lain 777 km. Kalbar itu 972 dengan nantinya ada 5 border, ya, dan
pengawasan sepanjang itu sangat-sangat ya, rawan kalau hanya satu provinsi ya, sehingga nanti harusnya 3 border itu di Kapuasraya, 2 di Kalbar ya, itu Badau, Sungai Kelik dan Entikong itu di itu. Nah, sehingga perbatasan daerah negara itu bisa terjaga dengan baik. Nah, sekarang indikatornya yang paling kita lihat itu masuknya narkoba yang cukup besar ya dari sana. Itu kan membahayakan. Kemudian ada satu wilayah yang masih sengketa, yaitu Camar Bulan, yang beberapa waktu Malaysia klaim. Kita menganggap tidak sengketa, tapi Malaysia menganggap masih gitu ya. Nah, inilah yang harus kita amankan. Nah, pengamanan itu harus punya ya jangkau koordinasi yang dekat. Ini kan jauh sekali koordinasinya ya. Nah, itu harusnya. Jadi kemudian perbatasan-perbatasan sudah dibangun ini harusnya di sini memanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Hanya saja kita menganggap itu perdagangan internasional, Malaysia masih menganggap perdagangan tradisional. Akhirnya yang kita bangun investasinya besar, tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang investasikan. Nah, Pak, ada himbauan minggu Pak, itu pelantikan rencananya 17, kecuali Skadau dan Sambas ya. Dan mudah-mudahan ya terlaksana. Kalau nggak salah tadi malam saya WA sama Pak Akmal diminta siapkan tanggal 17. Seluruhnya sudah kita kirim ke pusat. Bahkan kalau ada misalnya formulasi lain, misalnya pelantikan Juni misalnya, kan kita juga sudah kirim yang untuk PJ-PJ-nya di sana. Sudah. Intinya saya suruh Pak Sega siapkan, kita buat ininya 17 Februari. Saya maunya 17 Februari supaya semuanya efektif bekerja. Pak, himbauan Pak, pelantikan di tengah pandemi Pak. Pelantikannya di sini tidak boleh bawa siapa-siapa. Kalau ada daerah yang bawa ramai-ramai, saya tak lantik. Itu ya lantik sendiri ya.